Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya di sini untuk memaparkan proyek sistem informasi berjudul Sistem E-Parkir menggunakan teknologi OCR di Universitas di Kubang sebagai salah satu syarat untuk lulus dalam mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak yang diampu oleh Bapak Dwi Agus Diartono, Fakultas Teknologi Informasi Universitas di Kubang, Semarang. Kami terdiri dari 5 anggota kelompok. Yang pertama ada Sutrasno Andri Bowo, yang kedua ada Rian Adiputra, yang ketiga ada Novia Nur Arifah, yang keempat ada Putri Wulandari, dan yang terakhir ada Dian Ayu Wijasari. Latar belakang dari sistem e-parkir adalah bentuk pengembangan pengelolaan area parkir dengan berbasis pemrograman informasi komputer, bertujuan untuk mengatur sistem parkir sehingga lebih tertib dan tertata. Sebelumnya, jika menggunakan proses manual untuk melakukan proses pencatatan kendaraan yang masuk dan keluar, maka akan memakan waktu yang lama, tidak efisien, dan tidak efektif. Maka dari permasalahan tersebut, solusinya ialah menggunakan sistem e-parkir yang sangat membantu dalam mengatasi masalah tersebut. Kemudian di sini ada teknologi yang digunakan dalam sistem e-parkir tersebut yang bernama teknologi OCR. OCR adalah kepanjangan dari Optical Character Recognition. Teknologi ini digunakan untuk pengenalan atau mendeteksi plat nomor kendaraan. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat dari sistem e-parkir. Tujuan yang pertama yaitu mempermudah proses analisis dan pencatatan data kendaraan roda 2 dan roda 4. Yang kedua ada merancang sistem e-parkir baru untuk kendaraan di Universitas di Kubang, Semarang dengan sistem perangkat lunak yang terdiri dari program, basis data, dan seluruh dokumentasi yang terkait. Yang ketiga adalah mengembangkan program aplikasi yang dapat diintegrasikan dengan teknologi OCR atau Optical Character Recognition. Selanjutnya adalah manfaat. Selain untuk mengurangi tindak pencurian motor yang marak terjadi di Semarang, manfaatnya yang lain yaitu meninjau dan melaporkan seluruh dokumentasi yang terkait dengan baik serta dapat diinformasikan ke pihak atasan dengan jelas dan akurat. Metodologi dalam sistem e-parkir. Di sini kita menggunakan metodologi waterfall. Yang pertama yaitu studi analisis, yaitu mempelajari proses-proses dan identifikasi sehingga sistem ini dapat memenuhi kebutuhan pengelola serta meningkatkan pelayanan dan efisiensi dari tempat tersebut. Yang kedua ada desain rancangan fungsi, yaitu membuat rancangan atau alur sistem dengan menggunakan flowchart, data flow diagram, dan use case agar dapat menggambarkan bagaimana sistem itu berjalan. Yang ketiga ialah pemrograman. Pemrograman dilaksanakan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang dibutuhkan. Yang keempat ialah tahap pengujian atau testing. Testing dilakukan dengan metode yang sesuai untuk menguji susunan dan kode-kode yang ada pada sistem. Apabila ada kerusakan dapat langsung diperbaiki. Yang kelima ada pelatihan. Dilakukannya pelatihan atau implementasi terhadap user untuk menjalankan apakah sistem tersebut berjalan dengan baik atau tidak, sehingga saat diberikan ke pihak pengelola universitas, sistem tersebut sudah bisa dipergunakan dengan baik. Yang keenam ada pemeliharaan. Setelah sistem diberikan kepada pihak pengelola universitas, maka dapat dilaksanakan perjanjian pemeliharaan dalam tenggang waktu tertentu. Selanjutnya yaitu nomor 7, yaitu tahap dokumentasi. Semua kegiatan yang dilaksanakan dalam proyek dibuat dan didokumentasikan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk mencari penyelesaian jika terjadi kendala dan dapat digunakan referensi untuk proyek lain. Selanjutnya ialah gambaran sistem. Ini adalah gambaran sistem saat kendaraan datang atau awal masuk parkir. Yang pertama ialah kamera, digunakan untuk mendeteksi plat nomor kendaraan yang nantinya akan dirubah menjadi bentuk teks menggunakan teknologi OCR. Selanjutnya yaitu sandi atau barcode. Sistem akan mengeluarkan barcode secara acak yang nantinya akan disimpan ke dalam database. Database ini adalah untuk menyimpan hasil scan plat nomor kendaraan beserta sandi. Selanjutnya adalah gambaran sistem saat kendaraan akan keluar. Yang pertama yaitu data OCR dan sandi atau barcode. Sistem akan mencocokkan kedua data tersebut melalui database yang sudah diinput otomatis saat kedatangan. Selanjutnya, database akan melakukan pencocokan data dengan sistem dan nantinya jika data sudah benar atau sesuai, maka pengguna akan membayar sesuai tarif yang berlaku dan motor servo akan terbuka.
Selanjutnya ialah alur sistem berbentuk flowchart yang dimulai dari awal parkir, yaitu kendaraan datang, maka kamera akan memfoto plat nomornya, yaitu dilanjutkan dengan proses baca dengan OCR. Jika kegiatan itu berhasil, maka kita mendapatkan value dari OCR tersebut. Namun jika kegiatan tersebut tidak berhasil, maka kamera akan kembali memfoto plat nomor dan dilakukan proses baca ulang dengan OCR tersebut. Setelah kita mendapatkan value dari OCR tersebut, maka sistem akan otomatis menginput data OCR, jam, dan tanggal, maka data tersebut akan disimpan ke dalam database. Namun, jika proses tersebut gagal, maka petugas parkir akan menginputkan manual data OCR, jam, dan tanggal ke dalam database. Setelah itu berhasil, maka tiket keluar dan pintu akan otomatis terbuka. Selanjutnya, alur sistem pada saat keluar parkir, dimulai dari scan tiket atau scan barcode yang dilakukan oleh pengendara atau petugas parkir. Selanjutnya, sistem akan mencarinya ke dalam database. Jika prosesnya berhasil, maka data akan muncul. Namun, jika data tidak muncul, maka petugas parkir akan melakukan manual check yang dicarinya di dalam database. Setelah kita mendapatkan datanya, maka sistem akan menghitung tarif. Setelah hitung tarif selesai, maka data dan tarif akan muncul yang nantinya dalam bentuk invoice yang harus dibayar oleh pengguna atau pengguna kendaraan. Setelah proses pembayaran selesai, maka pengguna kendaraan dapat melanjutkan perjalanannya kembali. Spesifikasi tim proyek. Tim proyek ini terdiri dari 5 orang yang memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda. Yang pertama ada Sutrasno Andre Wibowo sebagai Project Manager, yang kedua ada Rian Adiputra sebagai Sistem Analis, yang ketiga ada Novia Nur Arifah sebagai User Interface dan User Experience Designer, yang keempat ada Putri Wulandari sebagai Programmer dan Testing, yang kelima ada Dian Ayu Wigasari sebagai Studi Kelayakan dan Dokumentasi. Anggaran biaya. Anggaran biaya ini adalah estimasi biaya yang dibutuhkan saat proses research hingga program itu selesai. Yang pertama ada studi analisis, yaitu mencari data dan menganalisa tentang sistem parkir. Dibutuhkan biaya sekitar Rp500.000. Yang kedua ada desain rancangan fungsi, yaitu mendesain tampilan aplikasi, struktur sistem, dan input-output yang dibutuhkan membutuhkan biaya sekitar Rp1.000.000. Yang ketiga ada pemrograman, yaitu proses pembuatan aplikasi dan alat. Dibutuhkan dana sekitar Rp2.000.000. Yang keempat adalah proses pengujian atau proses uji coba yang dibutuhkan biaya sekitar Rp500.000. Yang kelima adalah tahap pelatihan terhadap pekerja parkir yang dibutuhkan biaya sekitar Rp500.000. Yang keenam dan yang ketujuh adalah tahap pemeliharaan dan dokumentasi yang masing-masing membutuhkan biaya sekitar Rp500.000. Jadi, total estimasi biaya yang dibutuhkan untuk sistem e-parkir ini adalah Rp5.500.000. Waktu pelaksanaan proyek. Waktu pelaksanaan proyek ini ditargetkan selesai dalam waktu 3 bulan, dimulai dari studi analisis yang dilakukan pada Mei minggu pertama, dilanjutkan dengan desain rancangan fungsi pada Mei minggu kedua dan ketiga, dan dilanjutkan pada tahap pemrograman yang memakan waktu lumayan lama dari Mei minggu keempat sampai dengan Juni minggu kelima, dilanjutkan pada tahap pengujian pada Juni minggu kelima sampai dengan Juli minggu pertama. Selanjutnya ada tahap pelatihan, pemeliharaan, dan dokumentasi yang masing-masing memakan waktu 1 minggu dari Juli minggu kedua sampai Juli minggu keempat. Diharapkan pada bulan Agustus, sistem e-parkir ini sudah bisa terpasang dan sudah bisa dinikmati di lingkungan Universitas Teguh Bang Semarang. Sekian pemaparan kami mengenai sistem proyek informasi dengan judul Sistem e-parkir menggunakan teknologi OCR pada Universitas Teguh Bang Semarang. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.